Shalom rekan-rekan Siman sebelumnya di mana kalian berada, kutub utara, kutub selatan, benua Amerika, Eropa, Pasifik. Shalom Masjid Yerusalem. Teman-teman, dampak dari penyerangan Israel terhadap Iran, dunia signifikan terbelah. Kelompok Syiah bersatu, sedang kelompok anti Syiah yaitu Arab Saudi merapat ke Israel. Informasi yang beredar benar-benar terbelah. Yang sepakat dengan Syiah bergabung dengan Iran. Yang sepakat Israel dengan Arab Saudi bergabung dengan Israel. Benar-benar hebat strategi mereka ya. Sementara di negara miskin kayak Indonesia, anak kecil dididik menjadi penyodom. Ya kan? Luar biasa kan strateginya. Kalau kita ingat dulu strategi seperti strategi zaman Belanda dulu, divide et impera. Kalau dulu kan cuma Indonesia, sekarang seluruh dunia di divide et impera. Adu domba pecah belah. Tujuannya apa? Menggeser. Menggeser apa? Kebutuhan hakikat manusia. Seperti yang kita sering bahas, apa kebutuhan manusia di era modern? 3. Apa? Makanan, keuangan, dan tentu saja energi. Negara mana yang tidak punya kendaraan? Negara mana yang tidak butuh energi? Ketika energi sabotase, itu negara kembali ke zaman batu. Sama kayak fantasi sek itu. Tanpa mereka sadari, mereka dilatih kembali ke zaman batu. Apa? Berhayal, airnya cantik, batunya ganteng. Balik zaman batu. Kayak tadi kejadian di pom bensin milik Pertamina di Simpang Golop itu, dekat rumah dinas Kapolda Sumatera Selatan. Ada mobil ngotot tidak mau matikan mesin ketika ngisi Pertamax. Ribut petugas ya kan. Pokoknya kami gini-gini. Kenapa dia berani di tempat umum seperti itu melakukan itu? Sama seperti kemarin kita bertanya, apa yang menyebabkan anak kecil 8 tahun sanggup menyodomi? Cuma satu jawabannya. Mereka dilatih 25 jam selama 10 tahun melanggar hukum. Itu hasilnya. Ya kan? Pak polisi, kalau engkau latih orang melanggar hukum, ya itu hasilnya. Apa yang kau tabur? Itu yang kau tuai. Contoh, koruptor. Kenapa hakim-hakim itu banyak yang kayak kemarin ditangkap panitia 900 miliar? Karena udah kecanduan, enak melanggar hukum itu. Ya kan, nikmat melanggar hukum. Kata istilah Pancasila, enak melanggar hukum itu, korupsi itu. Korupsi melanggar hukum gak enak. Melanggar hukum kan korupsi enak. Siapa yang gak enak merasa korupsi? Baik korupsi 100 ribu maupun korupsi 100 miliar. Sama rasanya, sama baik rasanya, sama-sama korupsi, sama-sama lemah. Itu akibatnya. Kau bayangkan aja, hai aparat hukum baik polisi, jaksa, koruptor tanpa dijaga resmi aparat, tanpa dilindungi aparat, sampai tembus 200 triliun korupsi. Apalagi pelanggaran hukum dilindungi aparat, itu akibatnya. Sodomi, kayak tadi pagi di SPBU Pertamina, menolak matikan mesin, itu akibatnya. Karena merasa tenang baik, dilindungi. Sedang koruptor aja nggak dilindungi aja, hajar terus 200 triliun, hajar terus 900 miliar. Lemah, kecanduan. Namanya gawe enak melanggar hukum, kecanduan tulah. Nggak ada teorinya yang namanya melanggar hukum nggak enak itu. Konsekuensi enak melanggar hukum, konsekuensinya apa? Kecanduan. Nggak jauh beda dengan narkoba. Narkoba, korupsi, fantasi seks itu sama. Dampak negatifnya apa? Kecanduan. Mana ada orang nggak kecanduan korupsi? Nah, buktinya apa itu? Korupsi 200 triliun, korupsi 900 miliar. Kecanduan, enak. Begitu juga narkoba, enak. Begitu juga fantasi seks, enak. Nah, bedanya narkoba, koruptor dengan fantasi seks apa? Kalau narkoba dan korupsi tidak dilindungi negara. Kalau fantasi seks, tahulah kita. Ya kan, besok pemilu aja ngegas-ngegas depan rumah saya. Sebangsa nggak saya tahan, teman-teman saya udah diserbu mungkin gereja itu. Kamu so jago bener kamu ini. Bunuh-bunuhan enggak 45, bunuh-bunuhan enggak 98. Tapi mengacau pemilu resmi negara Republik Indonesia. Siapa kalian ini di negara Indonesia? Karena mau ditemui teman-teman, siapa kau ini di negara Indonesia? Sombong bener. Kayak kau aja punya ideologi di negara ini. Kan? Kalau enggak enak san kontan kayak gitu kan? Saya bilang sudah tahan. Karena fokus kita bukan di sini. Sudah biarin aja lah. Karena udah saatnya menjadi dewasa negara ini. Kalau memang pingin negara ini berpikir, ya udahlah kita jadi anak-anak aja berfantasi.
Kan kami cek ke pakar-pakar psikologi. Dunia fantasi ini dunia siapa? Dunia anak-anak. Makanya mereka nggak bisa diajak serius, Pak. Diajak berpikir dolar nggak mampu, diajak berpikir pertumbuhan ekonomi nggak mampu, tapi berpikir fantasi bisa. Itu dunia anak-anak, ya kan? Makanya yang kena anak-anak kan, 8 tahun kan? Kenapa? Fantasi. Makanya ada lagunya kan, anak-anak kecil senang fantasi, anak-anak kecil tak ngerti, jelas beda antara fantasi dengan dunia nyata yang sulit ini. Mana anak kecil mana tahu? Ya, susah nyari kerja. Mana ada anak-anak kecil 8 tahun ngomong susah nyari kerja, susah nyari duit. Mana ada? Cuman ya beli es krim, ya beli bakso, ya beli mie ayam, beli pempek, beli permen, beli mainan. Beli teh botol seru-seru, beli Yakult. Taunya ada duit. Nah sang ayah tadi mana ceritanya? Ada duit. Korupsi. Merampok, judi dan fantasi seks. Udah tahu lah fantasi seks ini bisnis sudah. Ya kan? Udah tahunya kita. Cuman kan maksud saya kemauan kita kan dewasa lah kalau mau memang bisnis prostitusi ya kan? Santai aja. Di Palembang ini aja prostitusi di Kampung Baru itu kan. Atau mungkin polisi mau bikin prostitusi sendiri. Kalau itu ada Kampung Baru Teratai Putih, ini Kampung Baru Teratai Coklat. Mungkin, kan kita nggak tahu. Ya sah saja kalau memang mau bikin misalnya apa? Badan usaha milik daerah kan? Kalau kadang badan usaha milik apa gitu kan? Sah saja, kreatif, mempertumbuhan ekonomi. Saya ingat dulu zaman Rosihan dulu kan ada rencana isu-isunya kan, mau buat pulau apa? Pulau judi sama pulau prostitusi. Pulau Klentit itu. Dulu orang tahu Pulau Klentit kan. Mau diganti jadi Pulau Salanama ya kan. Ya, tapi gagal kan dibatalkan orang. Makanya kita senyum aja lihat tingkah kaum fantasi seks ini kan. Kata kita kan. Gak dilihatnya dunia lagi perang ya kan. Dia tetap waktu ngayalkan kan. Misalnya kayak ini kan mesin Gerindra kan, turun harga mesin Gerindra, turun harga listrik, itu aja dihayalkan, jauh-jauh bener ngayal seks. Ya kan, akhirnya hancur semua kan. Contoh ya kan, sudah 2 contoh loh, anak kecil menyodomi dan tadi pagi di SPBU. Latih terus pak, melanggar hukumnya pak, latih terus. Makanya kita nggak aneh nanti ternyata tiba-tiba beras hilang, APBN jebol, nggak sanggup lagi bayar, nggak aneh kita. Karena ada peribahasa mengatakan Allah bisa karena terbiasa. Korupsi 200 hakim itu kan, panitia 900 miliar itu, dia pasti korupsinya dari 1 juta dulu, 10 juta dulu, 100 juta, akhirnya 100 miliar. Sama kayak ngayal yang kecil-kecil dulu, ujung-ujung presiden baru pakai. Biasanya itu. Namanya kecanduan tuh gitu. Tanya aja para narkoba. Saya dulu cuma bisa merokok, naik ke ganja, naik ke sabu. Ini nyicip dulu, tetangga dulu kan. Kayak presiden baru. Biasa itu. Hukumnya kayak gitu. Nggak suka hukum kayak gitu, jangan tinggal di bumi. Saya kayak tadi pemensin tadi kan, saya bilang kan, jangan. Kalau dia nggak suka dengan peraturan negara matikan mesin, silakan keluar dari bumi. Mau dia ke Arab Saudi, mungkin gak ditengoknya orang pergi haji itu kan. Di TV laporan pergi haji dari Mekah. Masuk bus itu kan, mati ke mesin. Laporan pertempuran di Israel, di perkampungan Israel itu kan, masuk pom bensin, mati ke mesin. Laporan dari negara kerusuhan sosial di Venezuela, negara komunis, masuk pom bensin, mati ke mesin. Ya kan? Mungkin dia punya planet lain kan. Sama lah kayak fantasi seks ini kan, punya ini sendiri ya kan. Ada men? Karena itu ke teman-teman seksiman sepanjang dunia, dimanapun kalian berada, kita tahu perang Armageddon ini dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya kan. Fantasi seks kemarin dipimpin oleh ijazah palsu. Coba fantasi seks dipimpin oleh profesor. Mungkin di gereja nggak ada lagi salib. Mungkin pala babi. Mungkin cakap di masjid itu bukan lagi bulan dan bintang, tapi pala anjing. Karena profesor, karena yang mimpin kemarin fantasi seks itu ijazah palsu, bodoh, nggak ngerti dia. Makanya gagal program kondomisasi, babinisasi, ya kan? Makanya dibalik orang sekarang, dikejar orang kau. Ya Luhur ya. Jadi kenapa teman-teman mendorong ditangkap ijazah palsu? Kami nggak mau nanti misalnya kepala dinas lingkungan hidup ijazah palsu, ya kan? Kepala dinas PU ijazah palsu.
Mana mau kami, apalagi nanti sampai ke level jenderal, Kapolri ijazah palsu, ya kan, Pangkostrat ijazah palsu, nggak mau kami, karena itulah harus ditangkap. Karena kalau istilah teori kejahatan, ya kan, teori kejahatan ini, kalau dia sekali lolos, dia akan nikmat. Contoh koruptor itu, korupsi kan kejahatan, Lut, ya kan Lut? Kenapa bisa sampai 900 miliar? Karena dia ladas, nikmat. Oh, korupsi 10 juta nggak ditangkap, naik. Kan naik. Jadi nanti kepala dinas lingkungan hidup Kota Palembang ternyata ijazah palsu. Oh, kepala dinas PU Palembang ternyata ijazah, misal kan, ijazah palsu. Kami nggak mau. Kami jelas melawan. Nanti kepala dinas lingkungan hidup, pemimpin tukang sapu ini kan ternyata ijazah palsu. Malu kami sebagai warga negara Indonesia yang Pancasila, yang cinta Tuhan, takut berbuat dosa. Malu di mana harga diri kami, ya kan? Karena itu kejar itu ijazah palsu. Kalau itu lolos, siap-siap kepala kejaksaan tinggi ijazah palsu. Siap-siap camat ijazah palsu. Siap-siap Pak RT pun ijazah palsu. Bayang kalau sampai RT ijazah palsu. Siap-siap. Kalau tidak mau, Pak RT kalian hingga kejaksaan tinggi kalian hingga presiden kalian ijazah palsu, tangkap. Ada amin? Amin. Tetap semangat teman-teman kesiman seluruh dunia. Jesus will take control. Believe me, Armageddon tak terbantahkan. Sia-sia raja dunia itu. Buktinya apa? Organisasi terkuat di dunia sudah hancur. Ini kan kalau istilah zaman 65 tuh, sisa-sisa fantasi seksnya ini. Makanya yang ditonjolkan lumpen-lumpen semua. Beda tahun zaman-zaman dulu kan, zaman SB segala macam kan. Kita cuek aja. Tetap semangat teman-teman kusiman sepanjang dunia. I love you, Tuhan Yesus menang, Jimmy menang. Keep spirit high, my factor. I love you all.